Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai kebudayaan lokal yang berkembang di masyarakat. Kebudayaan Indonesia yang sangat beraneka ragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi kepada generasi selanjutnya. Keberagaman tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan karena adanya pengaruh-pengaruh yang timbul dan tumbuh di masyarakat sehingga membentuk suatu kebudayaan tersebut. Keberagaman budaya dalam konteks ini lebih banyak diartikan sebagai produk atau hasil kebudayaan yang ada pada masa kini. Dalam konteks masyarakat yang multikultur, keberadaan keberagaman kebudayaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Kebudayaan yang dimiliki setiap daerah bersifat unik dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Selain itu, kebudayaan yang sangat beragam itu merupakan ciri khas dan identitas bangsa yang tidak dimiliki negara lain. Selanjutnya, pembelajaran tentang sejarah praaksara bangsa Indonesia. Yang pertama, perkembangan masyarakat praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan materialnya. Masa praaksara merupakan suatu masa di mana manusia dalam hal ini ialah manusia purba sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia dan masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya, secara garis besar, zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama, zaman batu. Berdasarkan cara memproses perkakas batu dan fungsi perkakas batu yang mereka gunakan zaman batu diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Yang kedua, zaman batu Madia. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba. Zaman ini sesungguhnya memiliki 3 corak kebudayaan yang terdiri dari kebudayaan Pebel atau Pebel Kultur di Sumatera Timur. Yang kedua, kebudayaan Tulang atau Bone Kultur di Sampung Ponorogo. Dan yang ketiga, kebudayaan Flekes atau Flekes Kultur di Tuala, Timor, dan Rote. Yang ketiga, zaman Batu Muda. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Batu Muda adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Selanjutnya yang keempat, zaman Batu Besar. Kebudayaan batu besar merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah para arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya, zaman logam. Secara harafiah, perundagian berasal dari kata undagi yang berarti seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini, kehidupan masyarakat boleh dibilang telah berada di tahap yang lebih maju, lantaran sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu. Yang kedua, perkembangan kehidupan masyarakat praaksara berdasarkan corak kehidupannya. Yang pertama, corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan. Masa berburu dan meramu adalah masa ketika manusia purba mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam. Selanjutnya, corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam. Berdasarkan pola kehidupannya, masa corak kehidupan masa bercorak tanam dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu masa bercocok tanam tingkat awal dan masa bercocok tanam tingkat lanjut. Selanjutnya, pembelajaran tentang keragaman suku bangsa dan budaya bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beragam suku bangsa dan budaya. Budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat dapat berupa cara berpakaian, cara bercocok tanam, atau cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dilestarikan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Adapun setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Budaya tiap suku itu disebut sebagai budaya daerah yang memperkaya budaya nasional.
Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat melimpah. Wilayah yang memiliki warisan yang melimpah ialah banyak pulau dari Sabang hingga Merauke, yang menciptakan keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau 1.340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, upaya-upaya melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mempelajari budaya bangsa. Sebelum kita melestarikan budaya bangsa, tentu perlu mengenal terhadap budaya itu sendiri. Apabila sudah mengenal budaya sendiri dengan baik, masyarakat akan lebih mencintai serta menghargai budaya bangsa. Untuk mengenal budaya lebih baik, dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti berkunjung ke komunitas budaya, mencari tahu budaya, hingga berpartisipasi dalam budaya. Yang kedua, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Apabila sudah mempelajari budaya bangsa, selaku masyarakat bangsa Indonesia dapat mengenalkan kepada orang lain tentang budayanya sendiri. Dengan dilakukan hal seperti itu, budaya bangsa dapat dikenal dengan jangkauan yang lebih luas daripada sebelumnya. Yang ketiga, memperkenalkan budaya kepada negara lain. Memperkenalkan budaya bangsa terhadap negara lain juga menjadi salah satu upaya menjaga kelestarian suatu budaya. Tujuannya negara lain dapat mengetahui dan menghargai budaya tanah air. Yang keempat, tidak terpengaruh pada budaya asing. Era teknologi yang semakin modern saat ini, budaya asing semakin mudah untuk memasuki tanah air. Dalam hal ini, sebagai masyarakat tentu saja harus bijaksana dalam menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini karena suatu hal yang tidak selaras dengan budayanya sendiri, sebaiknya harus diwaspadai. Masyarakat harus selalu menghargai dan melestarikan suatu kebudayaan pada bangsa sendiri. Dengan demikian, budaya kita tidak luntur dan dapat diwariskan untuk generasi mendatang. Selanjutnya, pembelajaran tentang menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya keragaman suku. Selain dikenal dengan kekayaan alamnya, Indonesia juga dikenal dengan keragaman budaya dan agamanya. Keragaman suku di Indonesia meliputi bahasa, pakaian adat, rumah adat, kesenian, dan tradisi. Sedangkan keragaman agama bisa dilihat dari adanya 6 agama yang diakui di Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman inilah yang juga menjadi cerminan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menghargai segala bentuk keragaman yang ada, termasuk salah satunya menghargai keragaman suku di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara untuk menghargai keragaman suku dan budaya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama. Yang kedua, saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, turut serta dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang kelima, menghormati dan bersikap adil pada orang yang berbeda suku atau agama. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Yang kedelapan, tidak merasa kalau sukunya yang paling baik. Yang kesembilan, tidak membenci suku atau budaya tertentu. Dan yang kesepuluh, melestarikan kebudayaan beragam suku di Indonesia. Demikian hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.